Ya, silakan Yasmin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang, kepada dosen penguji, kepada dosen pembimbing saya yang telah menempatkan hadir di seminar hasil saya pada hari ini. Langsung saja, saya akan presentasikan seminar hasil saya, yakni perancangan masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan yang disusun oleh saya sendiri, Yasmin Yusrin, Stambuk P3B1 19056. Dosen pembimbing Muhammad Zakaria Umar, STMT. Program Studi D3 Teknik Arsitektur, Program Pendidikan Vokasi Universitas Halo Oleo, 2023. Latar belakang, yang pertama, karakteristik aspek-aspek demografis Kabupaten Konawe Kepulauan mendukung pembangunan masjid di kabupaten tersebut. Kedua, penulis ikut menyukseskan visi misi Kabupaten Konawe Kepulauan terkait meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan ketahanan budaya. Ketiga, penulis ikut mendampingi pemerintah daerah setempat dalam pembangunan masjid yang sesuai dengan SNI 031733/2004. Keempat, pembangunan sebuah masjid bisa menjadi ciri khas suatu daerah. Kelima, masjid dibutuhkan perancangan seorang ahli sehingga bisa dibuatkan gambar detail teknik, disusun RKS dan dihitung RAB dengan tepat. Dengan demikian, penulis sebagai putra daerah dan mahasiswa Prodi D3 Teknik Arsitektur, Program Pendidikan Vokasi Universitas Halo Oleo, bertanggung jawab untuk menyelesaikan latar belakang permasalahan ini. Di sisi lain, penulis dituntut untuk mampu membuat gambar detail teknik, menyusun RAB, menyusun RKS dan menghitung RAB dengan tepat, sehingga rumusan masalah yang pertama itu bagaimana membuat gambar detail teknik masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang kedua, bagaimana menyusun RKS masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang ketiga, bagaimana menghitung RAB masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode perancangan arsitektur. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tapak, analisis kebutuhan ruangan, dan analisis bentuk bangunan. Data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk evaluasi oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, dalam seminar hasil ini, penulis fokus untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah penulis yang pertama itu bagaimana membuat gambar detail teknik masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang pertama untuk itu penentuan lokasi. Lokasi yang terpilih di sini yaitu Kecamatan Wani Timur. Kecamatan Wani Timur itu terbagi atas 3 kampung. Yang pertama, Kampung Lebo, Munse, dan Tekonea. Jadi yang terpilih itu adalah Kampung Munse. Selanjutnya pemilihan tapak. Alternatif 1 itu terletak di Desa Lewojaya di Kampung Munse, Kecamatan Wani Timur. Alternatif kedua berada di Desa Munse Indah, Kampung Munse, Kecamatan Wani Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan. Alternatif 3 yaitu alternatif terpilih itu terletak di Kelurahan Munse, Jalan Poros, Langaram Munse. Alasan saya memenangkan alternatif ini karena alternatif ini dekat dari kantor kecamatan dan aksesnya sangat cepat dari arah barat dan selatan.
Selanjutnya pengolahan tapak. Yang pertama kondisi existing. Di sini terdapat kantor kecamatan yang tidak jauh jaraknya dari tapak. Kantor kecamatan terletak di jalan kelurahan dan tapak saya itu berada di Jalan Poros Langara Munse. Data-data mengenai tapak, luas tapak itu 4.250 meter persegi, dengan kondisi tapak itu datar, terdapat tiang listrik, jarak antar tiang itu 46 meter. Selanjutnya, aturan-aturan bangunan. Untuk penduduknya itu 250 jiwa, untuk kapasitas masjid, saya ambil 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya, analisis arah kiblat. Tujuan untuk analisis ini yakni untuk mengetahui arah bangunan agar tepat ke Ka'bah, yaitu tepat ke Ka'bah, di mana Ka'bah itu sendiri yakni kiblat umat Muslim. Itu terkait analisis arah kiblat. Selanjutnya, analisis orientasi matahari. Untuk tanggapannya itu sendiri, pada arah timur itu ditambahkan kaca patri untuk di atap bangunan itu menggunakan plat beton. Selanjutnya, analisis penzoningan. Tapak belum terzonasi dengan baik. Karena tapak itu sudah dibagi beberapa zona. Di antaranya itu zona publik, zona servis, dan semi publik. Selanjutnya, analisis arah angin. Untuk arah angin, itu angin kencang itu berasal dari arah timur. Nah, untuk tanggapannya diberi tanaman peneduh seperti pohon ketapang kencana. Untuk angin sedang itu berasal dari arah utara, tetapi di arah utara itu sendiri sudah ada batasan tapak yakni rumah warga, jadi untuk arah anginnya itu bisa terhalang. Selanjutnya analisis kebisingan. Untuk analisis kebisingan paling tinggi itu di arah timur yakni berbatasan dengan Jalan Poros. Sumber dari kebisingannya itu sendiri adalah berasal dari suara kendaraan. Untuk tanggapannya dibuatkan pagar dan ditambahkan vegetasi untuk menutup kebisingan. Selanjutnya, analisis utilitas. Untuk utilitas itu sendiri, tanggapannya yang pertama itu dibuatkan sistem pengolahan sampah, dibuatkan ruang genset dan ruang panel. Analisis view, arah pandang. Untuk tanggapannya itu arah pandang untuk view utama itu di arah timur. Selanjutnya analisis vegetasi. Untuk vegetasinya di kondisi existing itu sudah banyak, jadi untuk di tanggapannya itu hanya kita tambahkan sedikit saja. Yang pertama itu ada pohon ketapang kencana, bunga asoka, dan tanaman gelodokan tiang.
Selanjutnya analisis sirkulasi. Pada kondisi setting tapak belum tersedia akses masuk dan keluar. Jadi di tanggapannya itu kita tambahkan akses masuk dan keluar untuk roda 4, roda 2, dan pejalan kaki. Selanjutnya, side plan. Side plan ini adalah hasil dari analisis tapak di atas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, transformasi bentuk. Pada bentuk bangunan ini mengadaptasi bentuk kelapa bertunas dan proses untuk menjadi bentuk seperti gambar itu ada melalui proses-proses subtraktif dan aditif. Selanjutnya, dina lantai 1. Untuk dina lantai 1, untuk luasan paling besar itu adalah ruang sholat. Sisanya itu ruangan-ruangan pendukung. Dan menggunakan modul 6 meter. Untuk di lantai 2 terdapat bordes dan area sholat di lantai 2 itu tidak seluas di lantai 1. Untuk modulnya sama menggunakan modul 6 meter. Potongan AA untuk ketinggian bangunan keseluruhan itu 20 meter lebih. Untuk material atapnya itu menggunakan plat beton. Ketinggian di lantai 2 itu 4 meter. Selanjutnya potongan BB. Potongan BB di sini terdapat talut dan untuk fondasi bangunan itu menggunakan fondasi purplat. Selanjutnya tampak depan. Tampak sudah didesain tampak sudah didesain menyesuaikan dengan analisis tapak. Yang pertama itu di sini terdapat kaca patri untuk fasad di arah timur. Tampak belakang sudah didesain persis seperti analisis tapak juga, sama. Tampak samping kanan terdapat fasad yang kontemporer, yakni menggunakan fasad kaligrafi. Selanjutnya, tampak samping kiri sama menggunakan fasad yang kontemporer, opening yang kontemporer, yakni itu menggunakan tekstur kaligrafi. Untuk desain 3D-nya, bagian perspektif itu terdapat untuk di side plan-nya itu terdapat lahan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Terdapat juga di sini akses masuk dari arah timur. Terdapat 3 tangga untuk akses naik ke masjid. Selanjutnya rencana instalasi listrik. Rencana instalasi listrik lantai 1 itu terdapat 4 grup. Jadi pembagian grupnya itu ada 4. Di sini saya menggunakan beberapa simbol. Dapat terlihat di layar. Selanjutnya, rencana instalasi listrik lantai 2. Untuk di lantai 2 itu saya menggunakan 2 grup saja, karena untuk di lantai 2 penerangannya itu atau kebutuhan listriknya lebih kecil daripada lantai 1. Skema instalasi listrik. Untuk skema instalasi listrik, di sini sudah kelihatan pembagian grupnya itu total grup ada 6. Jadi untuk besaran
kWh-nya di PLN itu 10.600 VA atau volt ampere. Rencana instalasi air bersih. Untuk rencana instalasi air bersih, di sini penempatan tempat wudhu dan WC, serta penempatan tandon air itu di luar bangunan. Jadi ada tempat khusus. Selanjutnya, rencana instalasi air kotor. Untuk rencana instalasi air kotor, itu septic tank dan sumur resapannya itu berada di arah timur. Selanjutnya, skema instalasi air bersih. Di sini saya menggunakan tandon air 2 buah. Kemudian untuk sumber airnya itu dari PDAM setempat, dan sumur bor. Selanjutnya, isometri instalasi air kotor. Nah, di sini saya menggunakan floor drain dan WC duduk sebagai sarana untuk air kotornya. Kemudian untuk floor drain-nya itu mengalir langsung ke septic tank dan sumur resapan. Begitu juga halnya dengan klosetnya. Selanjutnya, skema pembuangan sampah. Untuk skema pembuangan sampah itu dari tempat tong sampah, selanjutnya pemilihan sampah, bak sampah, dan TPA. Skema penyalur petir. Untuk skema penyalur petir, di sini saya menempatkannya itu di menara masjid dengan ber konduktornya itu sebesar 16 mm atau kabelnya itu 16 mm. Kemudian disalurkan langsung ke grounding, ke tanah. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana menyusun RKS masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan. RKS adalah keterangan tertulis secara terperinci mengenai suatu pekerjaan yang mencakup segi administrasi dan teknis. RKS terdiri dari yang pertama syarat umum, yang kedua syarat teknis, ketiga syarat khusus. Untuk rumusan masalah yang ketiga ataupun yang terakhir ini, yakni bagaimana menghitung RAB masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan. Harga satuan per meter persegi belum tertulis di standarisasi satuan harga dan barang kebutuhan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sehingga untuk memprediksi RAB masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan perlu dibuat gambar detail teknik terlebih dahulu. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah di atas sudah dibahas semua, jadi untuk kesimpulannya yang pertama, gambar detail teknik dihasilkan dari memilih lokasi di Jalan Poros Langgara Munse, Kelurahan Munse, Kecamatan Oni Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan. Struktur bawah bangunan ini menggunakan fondasi purplat, struktur tengah menggunakan sistem struktur rangka beton kotak sederhana, struktur atas menggunakan konstruksi plat beton, bentuk bangunan masjid mengadaptasi buah kelapa bertunas. Yang kedua, RKS disusun dengan menguraikan secara terperinci syarat dan ketentuan pekerjaan, seperti segi teknis dan administratif. Ketiga, RAB belum terhitung karena gambar detail teknik belum lengkap. Selanjutnya yaitu saran. Saran pertama, dalam membuat gambar detail teknik, hendaknya arsitek berkolaborasi dengan pihak lain. Kedua, dalam menyusun RKS, hendaknya menggunakan material yang sesuai dengan kebutuhan desain gambar detail teknik. Yang terakhir, dalam menghitung RAB, bangunan sebaiknya tidak memperlakukan upah kerja yang sama per lantai. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang.
Bacakan Kak Spadila, data disimpulkan dan diverifikasi. Coba dibaca, Aspadila. Ya, Pak. Data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk Cocok P. Kenapa kamu pakai F lagi, kasihan? Diverifikasi. P. Nah, itu yang P, betul. Nah, terus? diverifikasi dalam bentuk evaluasi oleh dosen pembimbing. Oleh dosen pembimbing. Kenapa nge-lag ini? Oleh dosen pembimbing. Cepat, Yasmin. Sudah Oleh baru dosen pembimbing. Ya, oke, titik. Cepat. Nanti ini kamu baca ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke, cari coba latar belakangmu. Latar belakangmu mana? Yang di slide, Pak. Iya, latar belakang yang di slide mana? Latar belakang. Nah, nanti setelah kamu jelaskan ini, nanti kamu bilang, Yasmin, ingat ya Yasmin sama Spadila, apa kau bilang, dengan demikian permasalahan ini menjadi apa, tanggung jawab penulis sebagai putra atau putri daerah dan mahasiswa prodi studi D3 Teknik Arsitektur. Penulis dituntut untuk mampu membuat gambar detail teknik, menyusun RKS, dan membuat dan menghitung RAB. Lanjut. Rumusan masalahnya mana? Oleh karena itu, rumusan masalah penulisan ini adalah 1, dibaca. Oke ya? Oh ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, ini dibaca. Metode penulisan dibaca. Oke, lanjut. Nah, nanti pas sampai sini Bapak ulang, Yasmin, Aspadi, nanti kamu bilang begini. Seminar hasil ini penulis fokus untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah pertama penulis adalah bagaimana membuat. Nah, jawabannya mana? Nah, penentuan lokasi. Lanjut. 2 informasi ya, Yasmin ya. Iya, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Kenapa kabur begini, Yasmin? Lanjut. Ini 2 informasi. Ya, Pak. 2 informasi. 2 informasi. Nah, sekarang kamu pilih ini. Alternatif berapa yang kamu pilih? Seharusnya di sini, Yasmin, ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif. Coba. Yang ketiga, Pak, ini. Kamu tulis di atas. Alternatif 3, alternatif 2, alternatif 1. Nanti ditulis. Oke ya? Iya, Pak. Terus yang alternatif mana yang kamu pilih? Ini, Pak, yang ketiga. Nah, kenapa alternatif 3 kamu pilih? Jelaskan. Nanti ya. Iya, Pak. Alternatif yang penulis pilih adalah alternatif 3, di jalan apa, kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Kenapa dipilih? Karena, oke ya, pengolahan tapak mana? Mana pengolahan tapak? Lanjut. Nah, ini aturan-aturan bangunan. Ini aturan-aturan bangunan, kamu masukkan setelah kondisi existing. Oh, mana kondisi existingmu? Kondisi existing dulu. Kondisi existing dulu.
Ini loh, di anu ini dikasih naik ke atas. Slide 5, slide 15 kenaikan ke atas. Slide 15 naikkan ke atas. Ya. Nah, seharusnya toh coba. Ini slide 14 mana? Ini slide 14 dalam bentuk gambar peta. Sudah dalam bentuk analisis tapak ya, tapi sudahlah. Ya, oke, enggak apa-apa. Nanti ini diinformasikan 2 saja ya yang terpenting ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ini apa ini? 15. Data mengenai tapak di atas. Oke. Nah, ini analisismu ini sudah analisis ini yang slide 15 karena di situ di slide coba slide 15. Di situ ada tanggapan. Tahu itu tanggapanmu? Iya, Pak. Lanjut. 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 2 informasi ya. Iya, Pak. Lanjut. Yang kamu bahas di tanggapan. Lanjut. 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 Nah, ini 2 informasi. Ya. Iya, Pak. Lanjut. Oke. Ini jelaskan 2 informasi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 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 Nanti semua 2 informasi ya, jangan kau bilang ini tanpa depan. Ini rencana instalasi Iya. air, jangan bilang gitu ya. Lanjut, informasikan 2 poin, lanjut. 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 Coba kamu kontrol A ini pertama. Ini. Tulisannya kamu kontrol A. Kesimpulan. Iya, Pak. Udah agak nge-lag jaringan wifi di sini, Pak. Oh. Coba kamu kasih besar tulisannya. Sana tuh. Ya, segitu. Tarik ke atas. Ya, oke, lanjut. Sarannya mana? Coba kamu klik lagi itu sarannya. Klik. Kasih besar lagi tulisannya. Oke, sudah segitu. Oke, mana terima kasih? Wah, oke ya. Save. Ya. Oke ya. Aspadila Iya, Pak. siap presentasi. Aspadila. Aspadila ini. Iya, Pak. Yasmin, Iya, Pak. sementara kamu menunggu Aspadila presentasi, kamu buat footer. Oh iya, Pak. Terus di situ namamu Yasmin Yustream _ judulmu. Oh Oke? iya, Pak. Oke, Iya, Pak. silakan. Stop screen. Coba Aspadila. Sudah ya, siap-siap ya Aspadila ya. Sama anu, Ingat Pak, ya, juga 2 poin ya, Aspadila. sama beli paket juga, Pak. Sudah habis Iya, mie Pak. paketku, Pak. Oh iya, oke. Mana Iya. Aspadila?